Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin share screen ya. Selamat pagi anak-anak kelas 5C yang soleh-soleha. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan kemana-mana harus selalu pakai apa? Masker. Masker. Tuh sih, pintar. Nah, ini masih pagi, kalian harus tetap semangat pagi ya, semangatnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin di sini? Halo, Bu. Yusuf ya? Bu. Halo, Bu. Siapa? Bu. Yusuf, silakan Kak. Halo, Bu. Bersiap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Yusuf sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kemudian isi link presensi yang sudah dikirim melalui WhatsApp group. Siapa yang belum mengisi? Nah, nanti yang belum diisi ya. Hari ini masih tetap sama temanya, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, upaya pelestarian lingkungan, pembelajaran 6. Nah, muatannya di sini PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya, kalian bisa simak yang ada di layar HP kalian. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yang nomor 1, tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Kemudian materi nomor 2, urutan peristiwa dan langkah-langkah menemukan hal penting dalam teks non-fiksi. Nomor 3, sikap menghargai keragaman dalam masyarakat. Nah, sudah siap belajarnya hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sebelum kita mulai, yang belum menyalakan kameranya? Nah, ya, bentar. Ayo yang belum. Nah, ini di sini ada teks bacaan tentang tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Siapa yang ingin membaca? Alin, Bu. Oke, Alin, silakan, Kak. Tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Setelah menentukan tema dan membuat sketsa sesuai tema, tahap berikutnya ialah mewarnai gambar. Ada 2 macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengecer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel.
Gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, oke, slide berikutnya. Ini ada gambar yang belum diwarnai dan sesudah diwarnai. Oke, perhatikan gambar di atas. Nah, gambar di atas itu adalah termasuk gambar dari sebuah cerita tentang dua orang anak yang saling bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas mewarnai. Apakah kalian melihat perbedaan dari kedua gambar tersebut? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Apa perbedaannya? Yang satu Yang belum satu diwarnai, yang satu diwarnai, sudah satu diwarnai. diwarnai, satu belum diwarnai. Oke, pintar. Bagus, sip. Nah, kalian tentu ingat kan langkah-langkah dalam membuat gambar cerita seperti yang sudah kita lakukan di pembelajaran 5 kemarin? Nah, oke, sekarang kita berkreasi ya, mewarnai gambar. Sebelumnya, kalian tahu tidak cat yang menggunakan kegiatan basah dan cat kering? Cat kering itu contohnya apa? Pensil warna, krayon. Krayon. Oke, ini Ibu memiliki contoh pensil warna. Ini contoh dari cat kering ya. Kemudian ini ada krayon. Siapa yang di rumahnya ada krayon, pensil warna? Ini krayon. Seperti ini ya isinya. Ini krayon. Kemudian teknik basah apa saja? Menggunakan cat air. Menggunakan cat air. Nah, ini cat airnya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini cat air. Kemudian ini untuk cat minyaknya. Lebih besar ya bentuknya, seperti ini. Ini untuk cat minyak. Kemudian ini untuk tempat kalau kalian ingin menggunakan teknik basah, nanti bisa tuangkan di sini, kemudian diberikan sedikit. Nah, biasanya kalau kalian mewarnai pakai teknik apa? Basah atau kering? Kering, Bu. Kering pakai krayon atau pakai pensil warna? Krayon. Krayon, Bu. Krayon. Ada yang pernah itu mewarnai pakai teknik basah? Aku pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Teknik-tekniknya basah gimana? Yang pertama, nah ini ya, contohnya kita tuangkan sedikit di sini, kemudian nanti dikasih air. Pakai apa namanya? Ini kuas ya? Kuas. Ini kuasnya seperti ini. Ini ada berbagai banyak kuas ini. Memang sekali saya. Nanti kalian bisa mengaplikasikan teknik basah maupun teknik kering ya, sesuka kalian. Nanti Ibu akan kirimkan contoh gambar. Nanti kalian bisa membuatnya di rumah. Nah, ini langkah-langkah membuat gambar cerita yang pertama. Apa? Membuat sketsa. Nah, kalian langkah pertama bisa membuat sketsanya terlebih dahulu. Contoh kalian mau membuat rumah, nanti dibuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian mempertajam sketsa, bisa ditebelin ya, pinggir-pinggirnya biar jelas. Kemudian nomor 3, apa? Langkah-langkahnya ya, mewarnai sketsa bisa menggunakan teknik basah maupun teknik kering. Nah, kemudian yang terakhir kita menyempurnakan gambar agar gambar terlihat indah. Nah, ini ada gambar
gambar yang satu belum diwarnai dan yang satunya sudah diwarnai. Nah, ini ada dua macam teknik pewarnaan ya tadi. Yang pertama teknik pewarnaan basah. Siapa yang ingin membaca? Alin, Bu. Oh, lainnya Kak Alin. Vina. Oh, silakan Kak Vina. Ada dua macam teknik perwarnaan. Teknik perwarnaan basah ialah perwarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Nah, cat air tadi sudah Ibu tunjukkan seperti ini contohnya. Kemudian kalau cat minyak itu lebih agak besar ya dibandingkan dengan cat air. Nih, ini cat minyak, kemudian ini cat air. Kemudian, lanjut Kak Vina, teknik pewarnaan kering. Teknik perwarnaan kering ialah perwarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Oke, nah ini Ibu mempunyai contoh media pensil warna. Oke, kemudian ini ada krayon juga ya. Banyak berbagai macam teknik-teknik. Sesuka kalian mau pakai menggunakan cat air, cat minyak, bisa. Nah, coba simak video praktik menggambar atau mewarnai menggunakan teknik kering dan teknik basah. Ini linknya nanti Ibu kirimkan ke grup. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kan teknik kering. Kalian yang pertama tadi langkah-langkahnya membuat sketsa. Ini ya. Kita buat sketsanya terlebih dahulu, bunga. Nah, ini untuk teknik basahnya. Ada yang ingin ditanyakan dalam video tersebut? Tidak, Bu. Oke. Kita lanjut slide berikut. Ayo membaca. Nah, ini uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Nah, di sini siapa yang ingin membaca? Kalila. Mana Kalila suaranya? Iya, Bu. Oke, silakan dibaca, Kak. Uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi Harjaba ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berpesta. Penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang tampil dengan memikat,
pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Oke, terima kasih Kak Kalila. Untuk paragraf berikutnya, siapa yang ingin membaca? Nazifa. Iya, Bu. Oke, silakan Kak Nazifa. Dibaca. Yang mana? Ini ditambah Yang- iringan. Ditambah iringan musik tradisional, sepanjang acara membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda, Festival Kuwung 2016 mengangkat tema Kembang Setaman Bumi Belambangan. Tema ini sebagai perlambangan keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri, beragam etnis seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan, katanya. Oke, terima kasih Kak Nazifa. Kemudian paragraf selanjutnya, coba Ibu ingin Kak Raras. Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya beragama etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Pembukaan Kuwung menyuguhkan tarian Saula suku Mandar. Tradisi Saula merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya pawai menampilkan etnis Jawa Mataraman membawakan fragmen berjudul Cungkup Tapanrejo yang mengisahkan Babet alias warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Selain itu juga ada penampilan suku Using yang menampilkan Sarina Kembang Bakung. Cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat Using. Sementara itu, pawai etnis Madura tampil dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencaharian mereka sebagai petani kakao. Selanjutnya Kak, etnis Bali sedikit lagi. Etnis Bali menampilkan tradisi melasti Bali Banyuwangen. Juga tidak ketinggalan atraksi ogoh-ogoh yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi umat Hindu. Etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Sebelumnya, Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh defile perwakilan dari beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari kipas. Oke, terima kasih Kak Raras. Nah, sumber bacaan dari banyuwangi.merdeka.com. Ya, nah, setelah kalian membaca teks Festival Keragaman Budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016, tentu kalian akan tahu urutan peristiwa
dan hal-hal penting pada teks tersebut. Oke, kita cari tahu. Nah, ini bagaimana, Bu, langkah-langkah menemukan hal penting pada teks non-fiksi tersebut? Nah, berikut ada langkah-langkah menemukan hal penting dalam sebuah teks. Yang pertama, bacakan bersama-sama. Ayo, ada apa? Nomor 1, langkah-langkah menemukan hal penting dalam sebuah teks. Bacalah tiap paragraf dengan cermat dan Tiap teliti. paragraf Bacalah tiap paragraf dengan cermat dan teliti. Oke. 2. Temukan kalimat utama dan utama dan kalimat jelasnya. penjelasannya. 3. Ubah kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi kalimat yang lebih inti. Kalimat yang lebih inti. Nah, itu ya langkah-langkah menemukan hal penting dalam sebuah teks. Yang pertama, kalian bisa membaca tiap paragraf dengan cermat dan teliti. Kemudian nomor 2, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Yang nomor 3, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi kalimat yang lebih inti. Oke, nah ini Ibu ada pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016? Peristiwa peringatan hari jadi di kota apa tadi? Hari jadi di kota apa? Coba kita simak bacaan lagi. Banyuwangi. Oke, Banyuwangi, pintar. 100. Banyuwangi. Yang keberapa? 245. Iya, pintar. Kemudian, keberagaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut? Seni apa? Seni, Bu? Ayo. Seni budaya berupa apa biasanya? Adat? Ayo, ini mana suaranya anak kelas 5C? Berupaya, berupa, adat is? Istiadat. Nah, pintar, berupa, adat, istiadat. Kemudian, pakaian? Daerah. Pakaian daerah. Atau pakaian adat, pintar. Nah, itu ya. Keberagaman yang ada pada teks tersebut. Ada keragaman seni budaya berupa adat istiadat, pakaian daerah atau pakaian adat. Bu, ditulis. Apa? Ditulis, Bu. Tidak usah, Kak. Oh yeah. Ini kemudian sikap apa yang dapat kalian tiru dari teks? Ayo, tentang keragaman. Kalau keragaman biasanya kalian saling apa? Keragaman antar suku. Menghargai. Oke, pintar. Sikap saling menghargai. Antar suku. Selain menghargai, saling Toleransi. ya, oke, pintar. Saling bertoleransi. Jangan lupa saling menghormati, pintar. Nah, sikap yang dapat kalian tiru dari teks bacaan tersebut, sikap saling menghargai antar suku, saling bertoleransi, dan saling menghormati. Dari teks Festival Keragaman Budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016, kita mengetahui bahwa Indonesia memang kaya akan keragaman budaya, suku, tradisi, dan lain-lain. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mempunyai sikap toleransi dan saling menghargai keragaman.
Nah, sebagai anak Indonesia, pasti kalian bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, kalian sebagai anak Indonesia harus menghargai perbedaan dan harus saling menghormati antar suku. Oke, mari kita simak video berikut ini. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-6 dengan muatan SPDP dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan SPDP. Lihatlah di hadapan kalian, ada seorang anak yang sedang menggambar. Di sini kakaknya bertanya, apakah anak tersebut sudah selesai menggambar atau belum? Dan ternyata anak ini sedang menyempurnakan gambar. Apa itu menyempurnakan gambar adalah memberi warna sketsa gambar yang telah kalian buat. Nah, masih ingat dengan teknik mewarnai? Teknik mewarnai dibagi menjadi 2. Yang pertama ada teknik basah. Teknik basah di sini merupakan pewarnaan yang menggunakan media yang memerlukan mengencer. Misalnya seperti tinta, cat air, atau cat minyak. Dan yang kedua adalah teknik kering. Teknik kering adalah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Misalnya seperti pensil warna, krayon, atau spidol. Sekarang kalian lihat gambar di hadapan kalian. Ini adalah gambar yang masih berupa sketsa. Nah, jika gambar ini disempurnakan, maka akan menjadi seperti ini. Ya, gambar ini disempurnakan dengan memberi warna. Ayo, ingat kembali tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman sosial budaya menjadi ciri khas bangsa kita yang harus kita jaga bersama-sama. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah dilaksanakannya Festival Puwung. Tahukah kamu mengenai Festival Puwung? Atau pernah kamu melihat Festival Puwung? Nah, kedua gambar ini adalah gambar ketika dilaksanakannya Festival Puwung. Festival Puwung ini berasal dari Banyuwangi. Festival Puwung merupakan acara seni budaya pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya oleh warga Banyuwangi. Sebagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Di Banyuwangi sendiri, beragam etnis ada seperti Jawa, suku Using, etnis Madura, etnis Arab. Nah, mereka menjadi penduduk daerah yang berpuluh-puluh budaya orang nganggo tapi sisir sasa nek sisir biasa sing nganggo ngaluske nek disasak kan sing
nyeprok ini kan lho. Juga merupakan gambar jika dilaksanakan. Sing ana dagange. Jadi nek disasar, nek meh dingin iki kan ana sisir sing nganggo ngaluske. Lah kuwi. Ini malah yang ambiar masuk nek Tempung merupakan salah satu sarana memperkenalkan budaya daerah di Indonesia. Nah, budaya daerah ini memberikan arti penting dalam keragaman sosial budaya. Karena sejatinya Indonesia itu adalah arti penting keberagaman sosial budaya. Yang pertama, dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian, yang berikutnya, memupuk rasa cinta tanah air. Berikutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi daya tarik untuk pariwisata. Selain itu, sikap mengembangkan saling menghargai itu sangat bermanfaat. Apa saja manfaatnya ya? Yang pertama, sikap saling menghargai dapat bermanfaat untuk menghindari perselisihan antar suku. Kemudian, dapat mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Berikutnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Keberagaman sosial budaya di masyarakat harus kita lestarikan. Dengan demikian, keberagaman tersebut tidaklah punah. Bangsa Indonesia sudah seharusnya bangga dengan keberagaman budaya yang dimiliki. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa yang dapat kalian ambil dari kesimpulan video tadi? Tentang teknik teknik basah dan kering. Oke, terus kemudian tadi di akhir sosial budaya. Oke, nah ini juga ada manfaat sikap saling menghargai, ya. Ini ada 4 manfaat. Coba dibacakan bersama-sama. Manfaat mengembangkan sikap saling menghargai nomor 1. Menghindari perselisihan antar suku. Oke, nomor 2. Mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Oke, nomor 3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Oke, nomor 4. Menjadi modal untuk keberhasilan negara. Nah, ini ya manfaat yang dapat kalian kembangkan dari sikap saling menghargai. Oke, tidak ada perselisihan antar suku. Kemudian mewujudkan kerukunan dan persatuan sama bangsa Indonesia. Kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan nomor 4, menjadi modal keberhasilan pembangunan negara. Oke. Slide selanjutnya. Nah, tadi sudah ya. Nah, ini. Tadi sikap menghargai keragaman di lingkungan. Ayo dibacakan bersama-sama. Nomor 1. Menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dengan orang lain. Biasakan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan dalam masyarakat. dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya Membiasakan sikap Sikap menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Dialog antara suku, agama, dan budaya mengurangi rasa saling juga mengurangi saling tidak Suku sendiri yang paling baik dan suku yang lain jelek. dan suku yang lain tidak meremehkan dan menghina adat kebiasaan dan Istiadat, kebiasaan, dan kesenian suku bangsa lain. Nah, oke, terima kasih. Itu ya. Berikut contoh sikap-sikap yang dapat kalian tiru atau dapat kalian lakukan sebagai menghargai keragaman di lingkungan. Nah, ini ada 8 tadi yang sudah kalian bacakan. Oke, saatnya kita bermain. Ibu akan mengirimkan link. Kuman lagi, Bu. Apa? Kuman lagi. Tidak, nanti kalian bosan kalau kuman lagi. Sudah terkirim? sudah Bu. Start, Bu. Start. Itu ya, isi nama kalian dulu. Apa yang dapat kalian tiru dari tes baca apa? Iya, salah. Nah, satu hal yang membedakan antara pendapat dan bahasa dan antara tersebut. Ada yang kesulitan mainnya? Lanjut terus ini yang menampilkan sari kembang bakung. Cerita tersebut mengisahkan tentang kegigihan dan mengerti menceritakan cat air, cat minyak dan tinggal basah. Siapa itu? Yang dapat kalian tiru dari teks bacaan ini. Uniknya keagamaan budaya yang muncul dalam festival Pohon 2016. Kalau kamu ada pengambilan suku Osing yang mengambil Kalibagena yang mau aku. Sudah semuanya? Sudah Bu. Ada yang kesulitan? Gampang Bu. Gampang. Ya Bu. Ya udah nih congkotnya. Gimana? Ditiru. Enakan ini atau kuman? Ini Bu. Ini Bu. Ini Bu. Ini Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih memahami materi pada hari ini, nanti Ibu akan mengirimkan LKPD dan juga soal evaluasi. Nah, jika kalian ada kesulitan, kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua maupun bertanya kepada Bu Guru. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak Bu. Enggak Bu. Nah, ini kesimpulan kita hari ini. Teknik pewarnaan dibagi menjadi 2 apa saja?
basah, Basah dan kering. kering. Basah dan kering. Kalau basah menggunakan apa? Cat. Cat. Oke, kalau kering? Cat api, krayon, pensil warna. Nah, oke. Nah, ini langkah-langkah menemukan hal penting. Tadi nomor 1, kalian membaca setiap paragraf. Kemudian nomor 2, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nomor 3, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi kalimat yang lebih teriti. Ini kesimpulan nomor 3, keberagaman merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dan selalu ditumbuhkan dalam diri kita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Tidak, Bu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Coba, Haidar. Haidar, gantian ya, Kak? Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Haidar sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pembelajaran selanjutnya kita sudah berganti tema ya, tema 9 subtema 3. Kita bertemu insya Allah hari Kamis. Ini mau kuman lagi atau tadi? Tadi, Bu. Tadi, Bu. Kuman, Ewen, kuman. Kuman atau kuman atau tadi? Yuk. Tadi. Kuman, tadi, Bu. Kuman, Bu. Kuman, Bu. Oke, siap. Kuman ya gantian. Oke, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Sip, pintar. Jempol untuk kalian semua anak-anak kelas 5C. Nah, Ibu akhiri. Terima kasih. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita berselfie ria. Dinyalakan kameranya biar kelihatan cantik dan ganteng. Sudah siap? Gini ya, 5C. Satu, 2, 3. Terima kasih. Meninggalkan Zoom meeting ini ya. Sampai jumpa di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful